Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sejarah dunia boleh saja tidak menyebut sultan yang satu ini sebagai pemimpin terbaik yang pernah ada di dunia. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyebutkan sosok tersebut. Siapakah yang dimaksud Rasulullah? Ya, Muhammad Al-Fatih. Beliau dilahirkan di Edirin pada 30 Maret 1423 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II. Beliau hidup di masa setelahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau diangkat menjadi sultan pada usia 12 tahun. Beliau mendapat julukan Al-Fatih karena berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada usia 21 tahun. Kota yang terkenal maju di benua biru itu akhirnya runtuh setelah dikepung pasukan Turki Ottoman di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Pada 6 April 1453, sekitar 8.000 prajurit merapatkan barisannya di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Di balik tembok ada Kaisar Bizantium Konstantin ke-9 yang tengah mempersiapkan 7.000 prajuritnya untuk mempertahankan benteng kota secara mati-matian. Salah satu konfrontasi sejarah militer dimulai. Konstantinopel ditaklukkan selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya takluk pada 29 Mei 1453. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran di bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat usianya masih 21 tahun. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pahlawan di Turki dan dunia Islam secara luas. Lalu, bagaimana sejarah dan pengepungan kota Konstantinopel ini? Dimulai dari 6 April, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berusaha menembus benteng Theodosian, yaitu benteng kebanggaan Kekaisaran Bizantium, di mana mereka harus memulainya dari pintu Selat Bosporus di perairan Marmara menuju ke pelabuhan Laut Golden Horn. Tapi kapal-kapal pasukan Muhammad Al-Fatih tidak dapat melewati perairan tersebut karena pihak Bizantium sudah mempersiapkan rantai-rantai raksasa di bawah perairan, sehingga ketika rantai-rantai tersebut dibentangkan, maka tidak ada kapal yang dapat melewatinya. Taktik tersebut dapat menghentikan pasukan Ottoman di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih waktu itu. Namun, dengan strategi dan keberanian pasukan Turki Ottoman di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih, mereka berani memutuskan untuk mengangkat kapal-kapal mereka melalui jalur darat, dan mereka melewati Galabia untuk menuju ke pelabuhan Golden Horn. Selain melalui jalur penyerangan, selain melalui jalur darat dan juga laut, mereka juga melakukan penyerangan melalui jalur bawah tanah. Pasukan Al-Fatih memerintahkan para penambang untuk menggali jalur panjang bawah tanah guna menghancurkan potensi benteng berlapis milik Bizantium. Jatuhnya kota Konstantinopel menandai akhir peperangan salib yang sudah lama sejak 1096. Perang ini termasuk perang terlama yang ada di bumi manusia demi memperebutkan hegemoni dan kekuasaan
dengan balutan panji-panji agama. Nah, pada usia yang masih muda, 21 tahun, Al-Fatih sudah mendapat pencapaian besar yang sangat berpengaruh bagi sejarah Islam. Lalu, bagaimana dengan kita yang masih muda juga? Apakah sudah mencapai sebuah pencapaian besar? Sekian kisah tentang penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Saya Sifana Alda Zuhria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.